Halo semua, balik lagi di Groco Channel ya. Channel pemula khusus untuk berbagi mengenai ilmu dalam dunia pemetaan ya, seperti itu. Jadi di channel ini hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan pemetaan, kemudian ilmu pemetaan, lalu masalah-masalah yang sering dihadapi saat kita akan membuat suatu peta baik menggunakan software ArcGIS maupun QuantumGIS dan lain-lain ya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tanda subscribe-nya sehingga bisa terus mendapatkan info terkait perkembangan ilmu pemetaan dan penyelesaian masalahnya. Oke, di dalam video kali ini jadi berawal dari grup ya, di grup Facebook itu banyak yang menanyakan terkait bagaimana merubah atau membuat grid yang berupa gratikul atau grid geografis itu merubah di mana settingan unitnya yang di ArcGIS itu sesuai dengan standar di US ya atau Amerika itu yang satuan arah ke unitnya itu adalah NS sama EW atau arah mata anginnya North sama South, S sama West ya, seperti itu. Sedangkan di pemetaan kita di Indonesia sendiri itu unit koordinatnya adalah lintang dan bujur ya, ada lintang utara, lintang selatan, dan bujur timur ya. Nah, itu banyak pertanyaan terkait hal tersebut. Awalnya ke dari pengalaman saya itu saya biasanya membuat grid-nya itu kemudian di-convert menjadi grafik dan lalu kita edit secara manual ya. Nah, itu karena menurut saya itu lebih cepat saat kita hanya memproses satu atau dua peta ya. Jadi seperti itu dan kita juga bisa mengatur letaknya di mana, posisinya di mana sehingga tidak bertabrakan. Itu lebih fleksibel lah seperti itu. Namun beda masalahnya saat kita akan membuat banyak lembaran peta dan petanya tidak hanya di satu wilayah. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya coba cari-cari dan di ArcGIS ternyata kita mempunyai satu cara yaitu mengcustom sendiri ya grid-nya itu. Jadi ada custom overlay grid atau custom overlay style namanya seperti itu. Jadi di style manager ini ada namanya custom referensi system. Nah, di sini kita buat stylenya seperti itulah. Oke, nah namun sebelum membuat style kita harus mempersiapkan grid-nya tersebut ya terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita membuat jaring-jaring atau grid dengan menggunakan fishnet ya. Jadi ini ada grid fishnet di bagian Art Toolbox, Data Management Tool, samping dan Create Fishnet. Kemudian ini kita output fiturnya kita isikan. Jadi ini saya akan membuat grid yang 250.000 ya. Jadi bisa saja ini sudah saya buat kemarin. Ini saya buat lagi untuk memberitahukan caranya seperti apa. Bisa buat 250.000. Kita save ini sudah. Nah, ini template-nya berupa extend ya. Jadi layer peta yang teman-teman akan buatkan grid atau akan petakan itu disamakan layar extend-nya sehingga grid yang terbuat akan melingkupi semua area petaannya atau area layernya. Jadi ini karena 250.000 maka saya akan memakai indeks RBI yang 250.000 juga. Jadi ini otomatis terisi
Jika teman-teman ingin menambahkan, silakan saja, asal jangan sampai kurang ya. Jadi ada wilayah yang tidak termasuk di dalam jaringan grid ini. Jika sudah, ini akan terisi otomatis, dan kemudian cell size width ini adalah nilai atau ukuran dari panjang gridnya ya. Jadi lebar atau panjang gridnya itu seberapa dalam satuan decimal degree ya. Jadi bukan satuan DMS atau degree minute second, tapi ini dalam satuan decimal degree. Nah, cara menghitungnya itu teman-teman bisa menggunakan web ini ya, degree minute second. Jadi di sini ada degree minute second. Nah, biasanya kalau untuk skala 250.000 di RBI itu gridnya lebarnya itu adalah 10 menit ya. Jadi 10 menit ya lebarnya. Kita isi 0 derajat, 10 menit, 0 detik. Convertnya ini seperti ini. Kita langsung kopikan saja. Dan kita pindah ke Create Business. Copy, ini kita copy juga. Ini kita kosongkan saja, ini adalah jumlah dari banyaknya grid yang akan dibuat. Nanti juga bisa terhitung secara otomatis. Kemudian ini kita centang ya, karena kita nggak perlu poinnya, kita hanya butuh gridnya aja. Kemudian kita oke kan. Oke, jadi seperti ini ya. Grid-gridnya yang sudah dibuat. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat atau menambahkan field ya. Jadi ini masih kosong, kita tambahkan fieldnya. Yang ditambahkan adalah koordinat dan tipenya teks, biarkan aja panjangnya 50. Kemudian kita tambahkan lagi koordinat pixel. Jadi ada 2 teks. Oke. Koordinat dan koordinat fixnya. Nah, di sini kita akan menghitung letak koordinat X dari garis mulai atau awal dari titik sini ya. Jadi untuk X-nya yang kita akan mulai menghitung dari titik sini, kemudian sini. Jadi di sini ada ini sini, nah itu kita hitung koordinatnya ya, karena kita akan memakai grid ini sebagai koordinat. Caranya adalah calculate geometry. Jadi ya lupa nih, harus diselect dulu ya teman-teman, lupa. Jadi kita harus seleksi dulu. Nah, cara seleksinya itu kita harus select yang atas yang berbentuk horizontal ini semua sampai ke ujung ini, di atas ini ya. Nah, caranya adalah kita tinggal lihat aja FID-nya berapa ya. Jadi ini ada informasi FID sudah berurutan dan tidak mungkin ada yang sama. Kita lihat ini. FID yang paling atas ini adalah 114.
kemudian yang paling bawah itu adalah jadi ini yang paling bawah ini adalah 0 ya, FID 0, kemudian tadi yang paling atas 14 ya, belum tertampilkan. Jadi ini ada FID-nya 14. Nah, kita akan memilih sesuai dengan atribut, kita pilih FID yang kurang dari atau sama dengan 114. Kita apply. Ini sudah terpilih semua. Nah, ini kita kemudian hitung koornya, calculate geometry, dan pilih x koordinat dari ini ya. Karena ini berupa lintang, jadi kita harus pilih y ya. Jadi ini karena ini lintang tinggian, jadi kita harus milih y dan kita okekan. Nah, untuk memilih yang garis vertikal untuk koordinat bujurnya, maka kita switch selection. Nah, ini akan ke switch semua, lalu kita hitung untuk nilai x-nya. Jadi ada w sama x yang ke nilai bujur, dan kita yes. Nah, oke. Mungkin itu jadi perhatian saat membuat. Jadi untuk garis yang mendatar ini adalah y, kemudian yang garis yang vertikal ini koordinatnya x ya, seperti itu, jangan sampai terbalik. Oke, ini sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan copy, jadi copy teks ini pindahkan ke koordinat tabel yang satu ini. Caranya adalah pilih kalkulator, kemudian koordinat fix sama dengan koor, kita okekan ini sama. Nah, kemudian kita tinggal pilih aja, jadi kita pilih dan replace ya, jadi kita temukan dan replace. Caranya kita langsung saja ke menu editor atau start editing, kemudian pilih yang 250 M1 yang akan kita edit, dan di table option kita pilih find and replace ya, bagian sini. Nah, apa yang kita ganti? Ya untuk awal kita ganti S-nya ini ya, ini S dengan LS, jadi sort dengan lintang selatan, kita replace semuanya, kita ganti. Kemudian kita ganti juga N ya, N dengan LU, itu lintang utara, kita replace semua. Kemudian E-nya dengan BT, itu bujur timur, replace semua. Oke. Nah, selanjutnya adalah karena ini ada 3 angka desimal ya, balik sini. Nah, itu juga kita dapat hilangkan ya. Caranya ya kita ganti, misalnya 0, kita mau membuat ini jadi koordinat yang bulat detiknya ya, jadi 0.00 kali tanda petik, kita ganti dengan 0 tanda petik. Nah, seperti misalnya ini ya, replace. Nah, ini akan dia bulat seperti ini. Nah, itu teman-teman berlakukan juga untuk semuanya ya. Jadi ada misalnya 0.9 tinggal diganti ini dengan 9, karena ini kita bulatkan ke 0, jadi tetap kita pilih replace dengan 0 ya. Jadi 10 dan begitu seterusnya. Oke.
jangan lupa untuk di save edit ya. Jadi kita save edit. Oke, jadi ini filenya seperti itu. Ini yang sudah saya sesuaikan, jadi ada 250.000 yang sudah saya sesuaikan. Itu udah saya hilangkan nolnya, nol apa, koma di dalam detiknya. Jadi seperti itu udah saya hilangkan, udah saya sesuaikan. Nah, caranya yang membuat kostum setelah melakukan pembuatan fishnet, kita pilih customize, kemudian style manager. Bisa dipilih ya stylenya di mana. Jadi kalau saya bisa buatnya di sini ya, jadi ada referensi sistem. Nah, ini kebetulan saya udah buat. Kita coba buat lagi yang baru dengan ini ya. Jadi custom overlay namanya. Custom overlay. Nah, yang penting diganti adalah bagian sini. Jadi dia menyesuaikan dengan SAP yang tadi yang teman-teman udah buat. Jadi kalau saya misalnya yang udah bagus ini adalah 250.000 ya, udah dibuat dan udah disesuaikan. Kemudian saya add dan labelnya pilih yang koordinatif yang udah diganti dengan lintang selatan atau bujur timur, kemudian nolnya sudah dihilangkan juga. Kemudian ini X-nya kita lihat, kita sesuaikan, nanti ini bisa diganti ya. Jadi yang penting kita ganti ininya dulu. Kemudian kita oke kan, kita kasih nama dulu 250 karena membedakan. Kemudian kita close. Kita akan coba di layout ya, jadi gridnya ini kita hilangkan, kemudian kita akan coba di skala 250.000. Oke, kita coba di ya 1 juta. Kemudian ini kita buat grid seperti biasa, new grid vertical. Oke, satuannya tengah-tengah saja, finish. Nah, setelah dibuat kita pilih style ya. Nah, di sini sudah muncul, jadi ada vertical 250 k yang sudah dibuat tadi. Nah, ini yang kita sudah buat grid 250 ya. Ya, ini sudah saya buat duluan tadi sebelum membuat videonya. Jadi ini ada yang udah baru kita buat grid 250. Kemudian kita oke, kita kan ya. Ini sudah membentuk bujur timur dan lintang utara. Jadi seperti itu ya. Dan ini nggak perlu di grafik lagi ya, karena kalau kita rubah mapnya seperti ini akan mengikuti ya. Jadi tadi ini 3, sekarang jadi 2, kan seperti itu ya. Jadi mengikuti, jadi bisa dinamis itu langkahnya. Oke, dan ini teman-teman bisa sesuaikan ya, sama seperti yang sudah banyak panduan. Jadi stylenya atau propertinya bisa diatur dan menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan, kecuali intervalnya. Jadi karena kita sudah membuat interval grid yang sudah kita sesuaikan, jadi tidak bisa kita atur lagi kalau menggunakan custom overlay ini. Seperti itu ya bedanya. Nah, bagaimana kalau teman-teman membuat petanya itu lebih detail ya? Di sini sudah saya buatkan untuk yang 50.000. Jadi ini ada grid yang untuk 50.000, juga sudah ada koordinatnya. Tinggal teman-teman buatkan custom overlay-nya di komputer masing-masing ya.
Jadi tinggal di custom play dengan cara yang saya tadi. Ini sudah saya bantu buatkan sampai ke 5.000 ya. Jadi misalnya kita skalanya kecil ya, seperti ini. Jadi kalau 40.000 tuh kita coba cari yang seperti ini misalnya. Jadi itu sudah kita pakaikan koordinatnya. Jadi kita gunakan koordinatnya, kita stylenya itu yang vertical 5k. Oke, kami akan berubah juga. Jadi sudah saya buatkan garis-garis dan sistem koordinat seperti itu ya, nilai koordinatnya. Oke, begitu ya caranya. Semoga nanti dapat membantu teman-teman yang masih kebingungan bagaimana cara merubah BT dan LS ya. Jadi ini dan ini interval grid ini sudah saya sesuaikan dengan RBI ya. Jadi di dalam RBI itu untuk skala 5.000 itu interval atau gridnya itu adalah 15 detik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini. Jadi intervalnya itu adalah 15 detik. 30 sini 15 detik ya intervalnya. Kemudian yang untuk 25k itu adalah intervalnya 30 detik. Jadi ini sudah menyesuaikan dengan RBI. Ya teman-teman yang ngecek ya, misalnya untuk peta skala 25.000. Jadi ini adalah wilayah Lombok yang saya download. Nah ini garis potongan NLP ini juga pas dengan grid yang sudah dibuat seperti itu. Jadi emang ini standar untuk RBI. Oke, mungkin begitu saja ya videonya. Semoga dapat membantu teman-teman yang masih berkutat dengan bagaimana merubah N atau Not menjadi lintang ya, seperti itu. Nah, untuk yang measure grid atau yang grid ITM mungkin dapat saya jelaskan di video selanjutnya ya, seperti itu. Oke, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Dan kemudian untuk save filenya yang sudah saya buat gridnya ini shareable ya, atau bisa saya bagikan. Nanti teman-teman tinggal kontak aja melalui Facebook ataupun chat nanti di komentar YouTube. Nanti sertakan emailnya, nanti bisa saya kirim ya, seperti itu. Jadi bisa mampir juga ke Facebook, chat saya di sana, nanti saya kirimkan lewat situ. Jadi bebas ya. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.